mana? Ini nomor 1 kena kan kata abang ada should be itu suggest. Iya, opini. tapi kan opinion ya. Aduh. Ya maksudnya kan kemarin kan udah dibilang bahwa opinion itu turunannya. Kayak opinion itu saja, jadi turunannya opinion. Jadi ya ada kemiripan lah. Nah kan kalau discuss about views itu pasti 2, jadi ya gitu. Kalian paraphrase-nya nanti ada opinionnya, nanti ada suggestion-nya juga. Kalau discuss about views pasti 2 statement-nya. Kalau apa? Discuss about views tipenya. Itu kan nomor 1 tipenya discuss about views. Nah itu pasti ada 2 statement kan. Nah statement-nya ya di situ kadang kayak gitu, double gitu. Opinion sama suggestion. Even ada keyword should atau must ataupun apa tuh nggak harus suggest langsung. Ya atau kalau di sini bisa dalam kurung suggestion gitu, opinion atau suggestion. 2 itu. Masih bingung. Tapi tidak bisa memilih 2 di antara satu. Aku bisa ngelihatnya di isunya atau di isunya. Tas instruksinya kan discuss about views. Iya. Berarti suggestion-nya dari 2 sampai 5. Iya nanti kan kemarin kita mengetahui ini tuh apa sih untuk paraphrase isu ya kan. Nah di situ kamu melihat ada it is essential, sport is essential kan. Yang satunya bilang seharusnya optional aja, ya kan? Ya udah kan kalian mau paraphrase 2 aspek itu. Nah makanya tadi kalian paraphrase itu kalau yang satu doang tapi tidak ada perdebatannya, saya tanyain mana othernya, punya kamu Ratna, mana yang orang lainnya. Kalau pakai struktur yang leader kan itu pasti dia 2 orang. Itu bisa perdebatan, menyampaikan perdebatan. Gitu. Nggak bang, aku masih bingung antara make decision about ini opinion, ini suggestion, ini fenomena, terus ini future. Soalnya kan abang kan kemarin bilang, oke lah suggestion itu sebenarnya anak dari opinion. Nah, tapi maksudnya kalau opini kan hanya sebatas kayak misalkan gini nih, some people believe that sport is essential part of school life for every children gitu kan. Terus yang satunya mengatakan bahwa while others feel it should be purely optional. Nah ini karena ada kata-kata should, ada kata-kata must ataupun kayak kata-kata persuasi kan abang bilangnya itu tuh suggestion. Ciri-cirinya suggestion. Makanya aku nomor 1 tuh pilihnya suggestion bukan opinion. Nah, maksudnya aku masih apa ya? Kayak samar gitu loh antara. Terus kayak mana cara buat decide gitu loh? Milih kalau yang kayak ini opinion ini. Kamu gitu loh, ambil yang utamanya aja, yang kalimat pertama. Kan saya bilang tipe ini ada di discuss about views. Discuss about views kan pasti ada 2 statement. Nah di situ kebetulan kan satu statementnya berbeda dengan yang lain. Yang satunya opinion, yang satunya suggest. Nah itu ya udah berarti kalian nanti memparaphrase kan juga yang satunya opinion, yang satunya suggestion. Apa karena ada kata-kata some people believe ini? Ya some people believe itu bisa ada di opinion ataupun suggestion. Gitu. Aku mau distract bang. Gini. Jadi cuma sampai koma. Ya. Enggak maksudnya gini kan karena nanti udah beda koma. Kalau untuk ditulis di jawabannya itu tulis ini aja. Yang pertama kan munculnya ini. Udah tulisnya opinion aja. Nah terus kita memparaphrase-nya 2 aspek itu enggak? Iya. Berarti yang itu juga terparaphrase kan? Gitu maksudnya. Bisa dimengerti? Tidak. Yang nomor 5 kalian tahu apa? Aku opinion. Nah sama nomor 5 opinion kata abang kan kalau nggak ada shit atau nggak ada apa itu opinion. Contohnya kan Kata-kata yang it's better to save money than to spend it. Udah gitu aja. Iya. Karena Berarti kan opinion dong. maksudnya kita tuh masih salah cerna gitu loh bang. Kalau meluruskan pemahaman kita, kalau maksudnya untuk to decide, untuk mendesain. Kalau yang ini memang kasusnya ada 2 kan. Nanti paraphrase-nya tetap 2 juga kan. Karena discuss about views otomatis ada 2 itu.
Ya, sebelum kita berbicara tentang paraphrase, harus make it clear dulu di Gimana? Kalau yang di kasus nomor 1 itu, Ah. ya kamu untuk jawaban di sininya ambil aja yang pertama. opinion. Iya. Berarti pertama itu patokannya sampai koma. Iya. Karena setelah koma itu dia suggest, Bang. Iya, nanti kan ketika memparaphrase kan itu juga terinclude secara tidak langsung. Oke. Dan kamu tahu itu bahwa itu adalah suggestion. Jadi paraphrase untuk orang yang pertama itu mengatakan bahwa ekspor itu penting. Paraphrase untuk orang yang kedua itu harusnya optional aja gitu. Nah, saya kasih satu paraphrase untuk nomor 1 ya. Coba. Jadi kalau untuk ditulis di jawabannya itu kayak gitu aja. Berarti sebenarnya suggestion itu tidak harus ada indikator should, Ya kata-kata yang bermakna menyarankan atau kalau enggak itu tetap masuk dalam kategori suggestion maksudnya. kayak misalnya nomor 5 nih Bang ya. Bang, Hmm. it's better to Nomor save 5 itu money berapa? than to spend it. Jadi itu lebih, apa ya? Kayak lebih baik menyimpan uang daripada menghabiskannya. Berarti kan itu suggest gitu ya. Even itu nggak ada kata-kata should. Berarti lebih ke arti, balik lagi ke meaning. Iya, sebaiknya kan hendaknya gitu. Saudara. Nah, ini juga bisa masuk opini. Iya, makanya. Yang mana? Nomor 5. Ya, makanya kan Itu ada kemarin beda. turunannya nggak apa-apa, makanya ada some people believe-nya, ada some people say-nya bisa aja statement depannya itu suggestion. Some people say all children should Nah, itu give a suggestion. pet. Iya, walaupun ada some people say-nya kan. Nah itu contoh paraphrase ini, tetap kan diikutin Mana Bang? di grup. Oh di grup. Nggak buka HP. Ya, HP-nya di Pak. HP ku mana? Nggak tahu lah. Lah makanya kan coba Apa aja? Oh iya. HP ku mana Kak? Nggak tahu. Ini Kok bisa dari sini? Thank you. Awet itu mau jualan buku. Oke, coba lihat tuh. Mana? Tetap dua-duanya terangkat gitu loh kalau discuss bagus. This due by some. ini berarti masuk suggest Crucial. atau opinion Bang? Yang satunya opinion, yang it is argued by some. Opinion. Yang ininya, yang kalimat keduanya, Ada statement. iya. Yang kalimat Suggest. kedua suggestion. Nanti kita saat ini kalau disuruh apa nih? Coba tentukan. Ini opinion apa suggest. Jadi kita ambil mana ini? Dua-duanya. Jadi kan di satu itu kan emang ada dua statement gitu. Berarti tulis dua-duanya dong, opinion dan suggest. Iya, kalau mau jelas tulis saja dua-duanya. Gitu. Nanti nggak ambigu tuh. Enggak. Kan ini contohnya di Bang, enggak, karena di sini kan apa ya? Apa? pilihnya satu. Iya, determine kind of isunya kan cuma satu gitu. Jadi nggak ada instruksi buat jadi dua gitu. Ya itu kan tergantung tipe soal. Kan ada tipe soal yang discuss focus itu dia memberikan perdebatan. Begitu. Bang, sebenarnya seberapa krusial kita Nentuin bener opini. ya, maksudnya untuk di Nentuin tahap opini. awal ya. Kan Abang kan bilang tahap awal itu kita harus menentukan yang namanya Isu. isu dari ya isu ini gitu. Dia maksudnya opini kah, suggest kah, fenomena ataupun future gitu. Seberapa krusial ketika kita salah jawaban ini akan berimbas kepada paraphrase kah atau apakah gitu, Bang. Seberapa Seberapa krusial. krusial? Maksudnya penting banget enggak gitu. Atau kalau enggak penting-penting banget, yang penting kita bisa paraphrase dari si itu. Sebenarnya kan konsep paraphrase itu kan esensinya. Esensinya itu masih terbawa. Nah kan penentuan isu ini ada ketika karena melihat keresahan paraphrase itu kemana-mana. Oke, oh Itu selama kalian bisa memparaphrase-nya on the track, ya kan? Saya rasa It's okay. itu bisa, it's okay. Nah, untuk kalian yang menganggap ini seberapa penting, untuk menentukan seberapa penting hal ini,
ini lebih ke untuk menjadi guideline aja. Bahwa kalau Ya, ya. suggestion ada shoot-nya, kita juga harus memunculkan opsi-opsi yang memunculkan kata-kata yang bermakna suggestion juga, biar esensinya nggak hilang gitu sih. Jadi kalau suggestion ada. Berarti sebenarnya the first step ini bisa kita langkahi asalkan Iya. kita mengerti paraphrase kita tuh nggak keluar dari koridor soal itu gitu Iya ya. benar. On the track kita tadi ya. Benar. Oke, nah silakan. Yang ini bang, yang nomor 12. Iya. Nomor 12 kan, having police officer patrolling the streets is often considered an essential way to reduce crime. Di sini kan sudah ada kata is often considered. Ya. Berarti itu sudah termasuk fenomena dong. Consider itu luar. Consider Sudah pertimbangkan. dipertimbangkan. Terus gimana tuh? Consider itu artinya apa? Selain dipertimbangkan, Apa ya? dianggap, ya. Kalau dianggap berarti Ban. opinion tuh. Dianggap cara yang terbaik, dianggap cara yang penting. Berarti ini dianggap bukan dipertimbangkan. Enggak. Kalian harus punya dari yang vocab kemarin ya. Consider at some point artinya mempertimbangkan memang. At some point lagi artinya menganggap. I consider are you a good girl. Di sini kenapa nggak ada prediction bang? Ya belum dimasukin. Ini contoh prediksi. Ini lagi bang, Nomor berapa? nomor 8. Nomor 8. Ya, Prison is the only truly effective form of punishment because Yeah. it separates criminals from society. ya. Seandainya kalau kita mengatakan opinion, nggak masuk juga sih bang, soalnya sudah ada kata because-nya. Berarti kalau udah ada kata because, karena bisa jadi ini hasil dari dampak yang kemarin, Benar kan ya? bisa jadi ini masuk fenomena. Oke. Nah itu yang membuat ada opini the only truly effective form. Satu-satunya. Kan ada bentuk punishment yang lain. Jadi biasanya yang superlatif, yang only, the only way kayak gitu-gitu itu opinion. The best way to reduce crime is to have police officer, kan itu opinion. Karena menganggap cara itu paling baik. Sementara cara-cara yang lain tidak dianggap baik dong. Berarti kalau besok misalnya abang kalau kita ngadain kayak ini lagi, kita bikin misalnya ada dapat dua opsi nih, satu opini, satu lagi suggestion, kita bikin dua nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Gimana? Itu di apa nanti. Kalau ada soal yang kasusnya nomor 1. Kalau yang itu because itu kan because it's parents, karena itu keterangan tambahan aja. Karena itu memisahkan masyarakat dan kriminal kan. Nah di awalnya kan dia menganggap bahwa penjara itu adalah cara terbaik, cara satu-satunya. Emang nggak ada cara yang lain? Ada kan? Ada rehab, ada hukuman mati. Bang, Nah, kalau the better itu kalau better itu berarti suggestion. dia lebih ke suggestion sih. Kalau best itu opini. Iya, yang superlatif biasanya opini. Kalau komparatif suggestion. Iya, tapi yang better doang. Kan sebaiknya, kamu sebaiknya ngambil itu. Itu makanya kata-katanya suggestion. Kan suggestion itu juga kata-katanya nggak harus should, nggak harus have to, bisa kan? It is advisable, disarankan bahwa itu. Nah ini saya kasih untuk contoh paraphrase yang lain. Termasuk yang prediction. Jadi gimana bagi grup? Nah berarti kalau di Cambridge itu some people itu nggak dipakai lagi ya parafrasenya. Di Cambridge. Cambridge yang dikirim itu. Ini kan soalnya ada di ini kan di Cambridge. Iya biasanya pakai impersonal style. Personal style. Yang pakai it biasanya. Nah tuh
nowadays. Pokoknya yang nowadays, today itu fenomena ya bang ya. Terus ini iris courses. Nowadays. Ini parafrasenya atau dari soal? Iris courses dan di Part udah di paraphrase. Fos ini sama kayak fokus berarti. Nah yang paraphrase itu yang prediction itu dari soal ini ya, dari soal yang mana tuh, yang di foto itu. It is predicted that robots are going to become increasingly important in our lives. Nah itu. Oh yang ini sorry. Nah kalau ini soal nomor 9. Ini nomor 17. Oke. Coba dilihat satu-satu. Tadi kan yang opinion udah. Nah, sekarang yang suggestion. Soalnya itu apa? Hah? Nomor 7 soalnya apa? Nomor 7 We should introduce laws ya kan? Ya. Make Nah, di business situ and states Ini suggestion ini. paraphrase-nya it is advisable. Nggak harus ada have to nya kan? Disarankan bahwa ya hukum-hukum of hiring equal number of female and male workers diterapkan di companies and state services. Gitu. Yang di bold itu yang menandakan ciri-ciri itunya. Jadi isunya. Example itu pengganti dari should introduce. Ya should-nya. Dari should-nya. Iya dari should-nya kan untuk ciri-ciri suggestion. Jadi disarankan bahwa hukum-hukum itu diterapkan. Sebaiknya. Nah terus yang fenomenan itu soalnya apa? Nomor 9. Coba ini. People today are worried about cybercrime such as faking and identity theft. Nah banyak orang hari ini itu worry terhadap cybercrime. Nah di sini nowadays there are issues of cybercrime. Ada isu-isu tentang cybercrime. Kalau ini memang kelihatan fenomena sih. Hacking and identity theft. Ya. Concerning many people. Jadi many people worried-nya diganti concerning many people. Yang artinya adalah yang membuat orang-orang worried gitu. Iya. Yang membuat orang-orang worried. Some people worried-nya itu, many people worried-nya itu diganti. Iya. Concerning itu apa? Artinya membuat khawatir banyak orang. Kan di situ kan orangnya khawatir kan. Saya reform kalimatnya menjadi si cybercrime-nya yang membuat khawatir gitu. Tapi esensinya masih tetap sama kan. Concerning itu. Jadi concerning di sini tuh artinya membuat khawatir ya bang. Betul. Yang membuat khawatir banyak orang. Kayak tadi ya konteks kalimatnya ya. Oh, ini sudah jadi gerund ya, makanya pakai in. Ya, verb ing banyak ininya fungsi. Bisa gerund, bisa apa. Nah itu contoh paraphrase per tipe jenis isu, per tipe isu. Kenapa? Yang di boldnya nowadays there are. Masih Nomor 3 nih melihat suggestionnya karena ada baca some people believe that gitu. Nomor berapa? Nomor 3. benar kan? Nomor 3. Benar. Nomor 3 mana sih? Cuma tinggal Iya. Ini. nama suggestion. Ini nomor 3 opinion. Itu opini ya. Ini. kamu menulis apa? Nah kirain nomor 2 itu suggestion nyampe nomor 5. Ini sama maksudnya. Oh dari 1 sampai 5 tuh opini semua. Iya. Sampai Sampai 4. Atau semua berarti sih. Terus
Begitu kan bisa. Yang 5 sama iya. Banyak kan udah dari 2 video jadinya. Nggak apa-apa lah, dari banyak tempat aja. Untuk understanding questions, yaitu tentang determine the kinds of keywords. Determine the keywords. Nah, untuk menentukan keywords kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada main theme sama limiting words. Main theme itu adalah subject predicate. Kalau Ayu makan bakso, subject predicate-nya mana? Ayu subjeknya, predikatnya makan. Bakso? Bakso objek. Objek. Salah kan bang? Kalau predikatnya bukan bakso. Makan bakso. Kalau kan bakso sih, predikat kan verb. Oke, harus persamaan frekuensi dulu nih. Oke, ini predikatnya ini bukan dalam konsep yang Grammar. subject verb ya, Oh. subject verb object, tapi predikat itu yang nempel sama verb. Contoh lain bang, Contoh lain, Coba. Ratna is hungry. Predikatnya? Is hungry. Ya kalau grammar kan Ratna subject, is Nah, verb, hungry, hungry, keterangan. complement. Komplement. Ya Tapi kan? kalau dalam konteks ini subjeknya Ratna, predikatnya lagi lapar gitu ya. Is hungry. Kayak gitu. Ini konsep di dalam Writing. Writing. Yang nempel sama verb Kayak ya. juga mengatur jelas kemarin kita sampai. iya betul. Di reading juga ada di reading nanti. Ya. Nah, education is important. Subjeknya mana? Subjeknya education. Predikat. Is important. Important. Berarti ini maksudnya Maintain. maintain doang. Ini yang diteliti keywordsnya itu juga dari isu ya. Yang dilihat keywordsnya itu isunya. Jadi ketika kalian mendapat isu seperti ini, education is important. Terus berarti kan ini maintain doang kan? Berarti kalian boleh membahas education itu dari dalam berbagai aspek pentingnya itu. Boleh dalam aspek ekonomi segala macam. Karena dia tidak ada limiting words-nya. Oke, spesifiknya lah bang ya. Nah, di sini education is important in building students' character. Spesifik. Itu spesifik. Ini namanya Specifying. limiting words. Ya, specifying DMT. Spesifik. Gitu. Kalau misalkan di sini ada keterangan tambahan misalkan, tapi dia tidak menspesify DMT, berarti udah biarin aja. Contoh, Keterangan tambahan itu contohnya kayak mana? tadi pertanyaannya Ricky tentang prison tadi. Coba, ya prison is the only Yeah. one. Prison is the mutually effective form of punishment. Oke, stop dulu sampai. Prison. is Yang the cari-cari only yang prison truly- is the only Nomor 8. nomor 8 ya. Ya, oke, prison. Prison is the only truly form of punishment. Itu kan subjek predikat. Ya kan MT doang kan? Because Nah, itu kan because it separates separates. criminals from society. Nah, itu limiting words atau bukan? Ini Because-nya. ya, ini limiting words lah. Bentar dulu bang. Karena dia udah menjelasin membedakan kriminal dari Oke. orang. Oke. Ya, gimana? Itu tuh enggak deh kayaknya. Itu tuh cuma ngejelasin kalimat dari si Prison itu. Iya betul, Ratna.
Jadi prison itu kalau Rifki di prison udah terpisah nggak dari masyarakat? Ya Kalau udah. Rifki ditaruh di prison, Udah udah kan? Ya Udah. udah kan, berarti itu cuma keterangan yang tidak menyempitkan makna. Ya udah, berarti kan biarin aja. Bang, Jadi bang, bang. berarti MP semuanya. Bang, kalau misalnya kalimatnya kayak gini, penjara adalah satu-satunya punishment yang gimana? Ya? Misalnya gini, prison is the only truly effective form of punishment Nah, because it makes apa sih jerah gitu. Itu maksudnya. ya masuk. Itu maksudnya ke Memberikan efek ya, jerah. memberikan efek jerah misalkan. Itu masuk ke limiting word. Limiting, itu berarti limiting. Karena kan nggak selalu prison memberikan efek jerah kan. Itu. Nggak selalu prison Kalau- memberikan efek jerah. Kalau prison itu memisahkan masyarakat dan kriminal itu selalu. Jadi keterangan tambahan aja kan. Berarti kalau yang selalu itu merupakan Nggak bisa keterangan disimpulkan tambahan. begitu. Tapi kan prison hanya memisahkan sama masyarakat, tidak memisahkan dengan petugas di prison. Maksudnya gimana? Gini loh, ini kan tadi prison itu salah satu effective form of punishment, Iya. satu-satunya. Yes. Itu kan MP, Ah. tema utamanya. Iya, yang utamanya. Heeh. Nah, kita lihat ada keterangan lanjutan nggak? Ada kan? Ah. Nah, kita cek apakah dia menspesify si prison itu tadi atau enggak. Nah, kalimat because it separates society Criminal from society itu menspesify MT nggak? Menspesify sebelumnya nggak? Enggak. Enggak, karena emang prison kayak gitu kan konsepnya. Iya. Menseparate criminal from society, ya udah berarti Memisah. nomor 8 jawabannya itu MT doang. Karena prison konsepnya emang kayak gitu. Gitu. Contoh lagi nomor berapa nih? Yang apa? Migration level. Mana migration level? Migration level. From rural area to cities. Mana ya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada nomor 14 di daerah situ. 14. 14 ini in many countries financial crime involving identity theft. Tadi malam saya baca berkali-kali loh bang. Oh, Selesai. 13. Migration tuh 13-nya. Ya, 13. Many Saya baca countries berkali-kali. today Many countries today are experiencing high levels of migration. MT-nya sampai mana? Many countries today are Experiencing high levels of migration. high levels of migration. Terus Ya. Udah, karena rural areas to city kan emang mengerti dari jelas. nah, itu from rural areas to cities itu limiting words atau bukan? Bukan. Limiting words atau bukan? From rural areas to cities. Iya, Iya enggak. Iya. Enggak, iya. bis Iya. Iya. Oke. Kenapa iya? Ya, soalnya kan yang satunya jelasin tentang level tingginya migrasi Di dunia. dunia. Hmm. Nah, satunya kan rural area to cities. Rural area kan yang pedalaman. dari desa. Iya. Kamu gimana yuk? Mau apa limiting words atau bukan? Yang from rural areas to cities-nya. Bingung tau bang. Kayaknya malah meeting deh. Limiting kan. Nah, migration itu artinya apa? Perpindahan. Perpindahan. Dari desa ke kota. Bukan. Migration itu perpindahan aja Oh, secara iya. umum. Iya. Makanya dispesify. Dari desa ke kota. Nah, yang dinamakan Lupa banget. urbanisasi. Oh iya, urbanisasi IPS. Jadi kalian bisa Oh, paham. di paraphrase itu nanti di ininya. Oh, paham. Kenapa itu menjadi limiting words? Kalau di situ katanya bukan migration tapi urbanization, Ya ada udah. keterangan itunya. Jadi berarti enggak limiting. Nah, Oh, gitu. paham. Maksudnya kayak gitu. Oh. Tadi kan sama konsepnya kayak prison kan? Kalau urbanisasi udah pasti dari Ya, dari desa ke kota definisinya. Kalau migration kan umum. Kalau dari Jadi kota soal ke yang desa- nomor itu ada MT dan LB-nya kan? Berarti kalian bahasnya urbanisasi.
Oke, bisa dipahami ya? Oh, berarti kita pembahasannya di bodinya tentang urbanisasi. Enggak, maksudnya kan Aduh. Aduh, lupa. yang membahas tentang urbanisasi benar. Iya. Iya kan? Iya benar. Gimana sih Abang ini? Nah, maksudnya adalah ya kenapa dia bilangnya migration from rural areas to cities biar kita punya kesempatan untuk bilang urbanisasi, Urbanisasi. tulisannya. Jadi Tapi nggak pakai kata-kata itu aja. Tapi sebatas urbanisasi aja ya, nggak melebar kemana-mana gitu. Ya kan? Cuma High pembatas. level of migration gitu. Oke. Nah, Indonesia should move the capital city ini ada MLB-nya nggak? Indonesia should move the capital city. Enggak. Ada. Oke. Ya. Ini predikat berarti MT MT ya. aja. Berarti kalian boleh membahasnya dari berbagai macam aspek. Misalkan soalnya Indonesia should move capital city, do you agree or disagree? Nah, misalkan kalian agree kan? Agree misalkan dari Nah, peraturan kalau agree pembangunan kan misalkan. ngomongin benefitnya dalam ekonomi, dalam lingkungan, silakan. Infrastruktur dan sebagainya. Karena MT. Nah, kalau ini ada LW-nya. To Equalize. economic development. Iya, untuk menyamaratakan. Pembangunan. Berarti kalian ketika membahas benefit, harus lebih ke arah ekonomi itu ya, Bang. iya, Oh. LW-nya. Berarti sebenarnya kalau misalkan di statement itu ada LW, berarti kita ngebahasnya itu lebih ke LW-nya. Bukan lebih kayak LW. Ya, Dibatasi oleh LW. Iya, dibatasi oleh LW itu. Iya kan tadi kan kita bahas Cak- tetap bahas cak- main cak- time-nya. aja. Iya. Tetap bahas Nggak main melebar. time-nya, tapi lebih ke Peningkatan karakter iya siswa. student. Bukan Itu. melebar. Jadi menentukan keyword sih itu dari kita. Berarti kalau Metodenya gitu. apa di pertanyaan tastu itu selalu ada LW-nya. Enggak selalu. Kita lihat dulu. Berarti makanya. kalau Kan tadi yang reason itu MT semua. berarti itu bisa bebas ya? Bebas ya? Maksudnya kita bisa membahasnya dalam berbagai aspek. Bebas. Kita yang bisa menspesify nggak ada sendiri. faktor limit gitu loh. Iya betul. Kalau ini kan spesifikasinya udah ada di LW itu. iya di soalnya. Jadi kita harus pembahasannya di sini gitu. Ah, Nah, itu salah satu tujuannya menentukan keywords. Ini metodenya yang dari Aspek nih metode menentukan ini dan tujuannya adalah tadi kalian tahu batasan ketika merumuskan ide apa aja yang mau kalian masukin. biar tulisan tuh nggak kemana-mana. Biar Iya. kalau Nggak melebar. Nggak melebar kemana-mana gitu kan. Iya. Itu sih udah selesai nih exercise materi selesai. Coba kalian kerjain. Allah Akbar. Homework ya bang. Homework bang, langsung bang. Hawe. Hawe nih bang. Actually, 1 sampai 5 dulu ya. 1 sampai 5. Menentukan MP dan LW. Yang dari PR kemarin. yang itu kedua. Exercise dua. Sebenarnya sama aja sih. Exercise. Oh, jadi mainin keywords. Tentuin SP, MT. SP, ST. MT sama LW-nya. MT sama LW ya. Nah, kalau ada sample-nya kalian abaikan dulu. Karena kalimat utamanya setelah that. Oh. Iya kan? I say that. Nah, smartphone is important. Berarti subjek utamanya adalah smartphone itu ya? Iya, betul. Itu sekali. When some people feel that it is always wrong to keep animals. Terus yang while others feel it should be setelahnya tuh? Hah? Yang setelahnya. Setelah itu gimana? Kan ini kan believe that sport is an essential part of school life for children. Nah yang setelahnya ini while others feel it should be purely optional. Itu apa? Itu bisa jadi LW nggak? Apakah dalam satu soal ini bisa ada Dua MT MT. LW atau MT MT atau LW LW? Bisa MT. Bisa MT-nya ada 2, LW-nya ada 2. Bisa MT-nya ada 2, LW-nya 1. Iya. Kayak gitu. Dibedah lagi ya, sekarang itu bisa dijabarkan. MT 1 LW 1 nggak bisa? Bisa. Itu kan yang paling common. Tadi kan yang MT1 LW1 udah itu yang nomor 13 itu. MT-nya 1, LW-nya 1. 1 sampai 5 aja.
Berarti while others itu mulai subjektif Bisa. lagi. Sebenarnya while others tuh bisa jadi MT lagi gitu loh. Gimana Iya, others berarti itu beda kalimat ya. Iya. Oh, sebenarnya kita belajar kayak gini tuh biar paragraf kita tuh ngomongin apa aja. Paham Iya, pertanyaan. pertanyaan sih. Kadang aku juga waktu tes di kemarin-kemarin tuh banyak kan apa? Terus yang pertama, LB. catatannya MT tadi. Nah, jawabannya gimana Ratna? MT ya. Aku MT-nya Ya. dimulai dari sport is an essential part of school life. Oke, betul. LW-nya for children. Kamu tadi juga Sama. for children-nya LW. Iya. Terus ada kalimat baru di situ. While others feel it should be purely optional. I don't know. Itu adalah MT yang kedua. Oh, Ya. Jadi kalau kalian lihat soal discuss about this itu kan ada dua kalimat, biasanya perdebatan antara pro kontra kan. iya. Nah maka dia ada dua LW, ada dua MT. MT. Karena MT satu yang biasanya yang Disagree. membela, Ya, yang satu yang disagree lah ya. disagree gitu. Disagree dan Iya, iya, disagree. iya. Nah setiap MT ini nanti ada biasanya ada Subjek. LW-nya sendiri Ah, atau cuma LW-nya untuk satu untuk semua. Oh. Ya ya ya. Semua. udah kayak apa ya? Satu SNP. itu beda. Sering nonton MV. Nah tuh. Paham aku. Nah yang kedua gimana yuk? Nomor 2 yuk. Dari it is always wrong to keep animals itu MT. In captivity LW sama zoo. Sama apa? Zoo sama captivity LW. Atau MT-nya sampai captivity. Sampai captivity MT-nya. Oh, sampai captivity. Iya. Berarti LW-nya zoo. Ya, for instance. Terus Terus others other people say that there are benefits itu MT. there are benefits MT. Terus LW-nya for the animals and for the Iya. Jadi jawabannya adalah MT-nya itu it is always wrong. Kok it is always wrong? wrong, Iya. wrong. Bener ya? Iya, It is always wrong to keep animals in captivity. Sampai situ. TMT. Captivity itu apa guys? Tahanan. Saya Kurungan, penahanan. kurungan ya. Iya. Nah, for instance in zoos ya kan? Contohnya di kebun Contohnya. binatang. Kenapa sih contoh jadi LW gitu? Terbatas. Karena kan nahan hewan kan bisa di rumah, Ya betul. ya kan? Di kamar. Di kamar, Pak. Kecoa. Kucing. Makanya, nah kalau dalam ayat kelas 2 itu contoh itu dijadikan prioritas pembahasan ya guys. Kalau ada contohnya, walaupun kalian tahu yang lain. Nah di sini kan in captivity-nya khusus kan. Sebenarnya kan ada yang lain captivity di rumah. Nah terus there are benefits, spesifikasinya, spesifyingnya for animals For and animals and for humans. berarti ketika kalian membahas orang-orang yang benefit, di benefitnya diarahkan ke dua Berarti itu masuk ke mana MT juga? LW LW ya. for animals and humans ya. Kalau benefitnya masuk ke MT tadi ya. Ya, nomor 3 Dulu, Bang. ya. Bang, bentar. Jadi nomor 2 itu MT2-nya dimulai dari darat. Ya, there are benefits sampai benefits. Oh, bukan dari ada people. Enggak, kan kalau ada people diabaikan dulu. Kalau yang atas dimulainya dari others feel it should atau dari it should. Dari it should be. It Dari is it should be. Should be. It should be. Bang. yang ini maksudnya nomor 1. Punyanya nih. Nomor 3 Subjek. Ini Yang film dikatakan. should be purely optional itu MT. Sudah tadi karena. iya aku lagi nulis verbs. Iya, kita mesti nulis itu. Ini predikatnya betul. Nomor 3 gap year is a good idea. MT.
Ya MT. Enggak, Coba kamu sebutin MT. Oh MT-nya. MD-nya sampai good idea. Dari a gap year between school Dari and a gap university year. is a good idea. Jadi kamu Apaan? Ini loh, nomor 3. Oh, MT-nya apa? intinya a gap year sampai good idea. A gap year sampai good Iya. idea. Karena juga sama. Iya. Kalau Ayu, Kalau aku a gap year is a good idea. Iya. Berarti LW-nya di tengah-tengah. Oh, Kenapa Yu? karena Specify. ya spesialisasi si school sama university. Iya. Jadi betul punyanya Ayu ya. MT-nya a gap year is a good idea. Loncat. Oh, nice. Kenapa between school and university menjadi LW? Karena ya dia menspesifikasi gap year. Gap year kan bisa dilakukan setelah sama kayak kalian nih setelah university. Nah di situ gap Kalau year-nya berarti kalau dari SMP ke SMA nggak disebut gap year? Bisa gap juga? year juga. Bisa juga. Cuma kan tinggal dispesifikasi. Oh iya iya iya. Maksudnya gap year-nya makanya dispesify di situ. Iya iya paham paham. Terus others disagree strongly, MT-nya lagi. Nggak ada LW. Number 4. MT. It is best to save money. Itu MT. For example, in bank or savings Scheme. scheme itu LW-nya. Oke. Terus LW MT yang kedua. Money should be spent whenever it is available. Oke, money should be spent kan? Oh iya iya iya. Whenever it is available, LW bukan? LW. Masa? Kapanpun itu bisa disimpan. Disediakan. Whenever, ya membingungkan whenever ini. Whenever it is available, Kapanpun itu ada. LW itu bukan? Itu kan keterangan aja. Lu ya. Bukan dong. Oh bukan. Keterangan aja. Kalau nggak available, apa yang mau dihabiskan? Iya, kan? keterangan aja. Iya dong, ini keterangan aja. Berarti MT-nya sampai spend doang. Keterangannya tidak menspesify makna. Berarti whenever it available nggak perlu lu apa? Iya, kan misalkan nih, money harus kan itu artinya money should be spent kan? Money harus dihabiskan. Kapanpun ada, kalau nggak ada apa yang iya kan? Ya kalau nggak ada yang nggak dihabiskan dong. Jadi itu keterangannya tidak menspesify memang. Of course dia whenever it is available. Nomor 5 MT. doang. Iya. Oke. Nah, PR-nya berarti 2 ya, guys. Menentukan keywords dan paraphrase dari 6 sampai 10. Gimana Bang? Ulangi Bang. Aku masih gini loh, masih muter-muter di sini. PR-nya berarti menentukan keywords yang sisanya. Keywords itu yang kayak tadi, yang Ya, endorse. dan paraphrase nomor 6 sampai nomor 10. Soal yang kemarin. Kan kalian hari ini 1 sampai 5 kan? Nah, sekarang 6 sampai 10. 6 sampai 10. Nah, Oke. Paraphrase-nya dari 6 sampai 6 sampai 10. 10 juga. Tapi di Sisanya selesai sampai 15 di tentuin ini. iya, tentuin ini sisanya ditentuin. Oke. Enggak kayak kemarin. Ini kan kalau kan ngambil ini kan sampai 15. Antara price cuma sampai 115. Kalau ini ngerjain semuanya nentuin keyword. Semuanya. Heeh. Tapi kalau Tapi enam paraphrase Paraphrase-nya 6 sampai 10 oh, doang. isi. Paraphrase itu masih belum lengkap ya. Karena kan aku melihat kayak gini warnanya tuh subjek predicate. Oh, bisa. Rekaman dia direkam saja nanti.